107,3 Cianjur FM Radio Kamu Warga Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Cianjur FM semuanya. Hari Kamisnya dokter kita lagi. Sekarang Resti sudah bersama dokter cantik. Kayaknya udah banyak fansnya dokter satu ini. Kayak Mitra juga sering banget diperiksa ketika Mitra hamil dengan ibu dokter ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dokter Futiha Arabia STOGK. Gitu ya Bu ya. Selamat siang Ibu cantik. Siang. Ya ampun, kita ketemu lagi ya. Udah lama ya? Kemarin Bu, bulan kemarin. Oh, iya. Udah lama ya Bu ya. Dan alhamdulillah hari Kamis ini Resti ketemu lagi dan kita akan membahas tentang ASI, air susu ibu. Tapi sebelumnya Bu Dokter sapa dong. Sapa dulu teman-teman Mitra Cianjur FM di rumah. Boleh Ibu? Panggilannya apa ya? Mitra Cianjur FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mitra Cianjur FM. Perkenalan dulu nih. Betul. Karena kan tak kenal makanya tak sayang ya Mbak ya. Saya Dr. Futiha Arabia, SPOG Konsultan Subspesialis Obstetrik. Saya dokter dari RSUD Sayang Cianjur. Nah kalau misalkan ketemu sama Bu Dokter kalau ke RSUD, Bu Dokter kalau di RSUD jadwalnya setiap hari apa aja? Untuk poliklinik setiap Rabu. Oh Rabu, satu Iya. minggu satu kali? Iya, karena kan di RSUD kan banyak ya iya. spesialis objinnya, Iya. jadi kita bagi-bagi. Jadi hari Rabu aja kalau mau ketemu sama Dokter Futiha Di hari poliklinik, Rabu, di poliklinik, polikliniknya ya. ya. Oke siap. Dan hari ini Singkatan dari air susu ibu. betul. Ini tuh ASI itu merupakan sumber gizi utama ya Mbak ya, bagi bayi yang belum diberikan MPASI, Betul. yaitu 0 sampai 6 bulan. Betul. Ya. Kemudian selanjutnya dari 6 bulan ke atas bayi diberikan MPASI ya. Namun ASI tetap dong diberikan Betul. sampai usia 2 tahun. Kemudian tadi Mbak nanya apa sih dok manfaatnya ASI? Betul. Nah ini, jadi manfaatnya ASI itu bisa menghindari bayi-bayi obesitas. Betul. Tahu lah ya obesitas, kelebihan berat badan, yang nantinya aduh obesitas ini banyaklah resikonya ya. Salah satunya adalah bisa ke hipertensi nantinya, kemudian ke penyakit jantung ya, banyaklah resiko dari obesitas. Itu untuk bayinya. Betul. Nah untuk ibunya apa sih manfaatnya? Ini loh, bisa menurunkan berat badan loh kalau kita menyusui. Karena sehari kalau kita menyusui itu bisa membakar 500 kalori loh Mbak. Wah lumayan ya. Kemudian yang kedua, kalau kita habis melahirkan ya, karena kan resiko perdarahan tuh. Betul. Kalau habis melahirkan. Nah dengan kita memberikan ASI itu akan merangsang hormon oksitosin tuh. Hormon oksitosin itu adalah hormon untuk merangsang mules. Betul. Ya, sehingga dapat mencegah perdarahan tadi. Kemudian yang ketiga itu dapat menjadi KB alami. Ya. Jadi ketika menyusui itu udah aman ya dok ya? Iya, Nggak tapi akan tuh misalnya. iya, tapi harus bener-bener yang ASI eksklusif ya, Iya. gitu. Karena ada juga yang oke 6 bulan saya ngasih ASI loh, tapi pernah juga dicampur sama formula, sama makanan lain gitu kan. Nah itu kalau makanan yang kita kasih ke bayi selain ASI ya bukan ASI eksklusif. Betul. Ya. Itu bisa juga namakan ASI predominan atau ASI parsial ya. Jadi harus kalau mau ASI eksklusif harus bener-bener ASI top. Iya. Nggak boleh pernah diberikan air putih. Iya, nggak boleh pernah diberikan makanan lain lah selain ASI. Kalau apalagi formula ya. Kalau misalkan pernah ya berarti ASI eksklusifnya gagal. Betul. Ya. Namanya ASI
bilang tuh, aduh saya stres nih dok kalau asinya sedikit. Semenjak kita hamil, ya semenjak kita hamil sudah ada istilahnya udah ada bahan-bahannya lah. Betul. Ya udah ada bahan-bahannya. Nah ketika kita melahirkan nih, bayi lahir, plasenta lahir gitu ya, ari-ari ya plasenta lahir. Nah ini hormon kehamilan kan langsung turun tuh, seret turun, kemudian baru yang naik adalah hormon menyusui ya, hormon prolaktin itu sebenarnya udah ada gitu. Nah terus kemudian setelah kita susuin bayi kita, otomatis kan kemudian karena ada isapan dari mulut bayi ke puting, itu kan akan ada kontraksi namanya ya. Kontraksi itu akan menghasilkan hormon namanya hormon oksitosin. Nah, jadi kerjasama tuh mereka ya. Begitu prolaktin banyak ya, hormon menyusui banyak, kemudian mulut bayi mengisap puting ibu sehingga terjadi kontraksi. Nah, kemudian baru tuh ada kontraksi dari oksitosin itu, akhirnya keluarlah air susu. Nah, kalau terus-terusan ya mekanisme ini sering terjadi ya. Ya, kalau mekanisme ini terus terjadi secara teratur, nah otomatis tuh produksi ASI akan semakin banyak gitu. Jadi sebenarnya untuk memperbanyak ASI itu bukan hanya dari ASI booster ya, tapi dengan kita sering nih ada teko di air, kita tuangin di gelas, otomatis si tekonya kosong kan, kita isi lagi, dituangin lagi, kita isi lagi gitu kan. Nah lama-kelamaan produksi ASI kita akan banyak. Beda halnya dengan teko itu ada airnya, tapi nggak pernah kita keluarin, yaudah kita nggak akan ngisi-ngisi. Nah jadi otomatis produksi hormon prolaktin pun nggak akan bertambah. Seperti itu kira-kira Mbak. Jadi ketika misalnya kan itu kalau misalkan si anaknya langsung menyusu ke ASI ibunya. Nah kalau misalkan kayak di pumping gitu dok, itu ngaruh nggak sih? Nah biasanya kan tidak langsung si mulut bayi ke putingnya nih dok. Ya ini problem untuk ibu-ibu ya, bekerja kayak kita ya. Saya juga sebenarnya udah ya baru 2 tahun yang lalu ya melahirkan gitu. Aduh gimana ya, ini anak mau saya tinggalin, gimana caranya supaya produksi ASI saya tetap banyak gitu ya. Selagi kita di rumah ya, tetap kita susuin anak kita langsung ya, direct ya, langsung disusuin ke payudara kita. Nah kemudian harus sesuai payudara kita. Kemudian kita pompa ya. Dan di tempat kerja pun ya jangan lupa ya, sering-seringlah pompa yang minimal tiap 3 jam. Ya tiap 3 jam kita pompa, atau kalau misalkan payudara kita terasa aduh sudah kencang, udah penuh, ya pompa, nggak harus nunggu tiap 3 jam seperti itu. Jadi nanti ya sama aja mekanismenya seperti yang tadi yang saya sebutin, semakin banyak semakin sering dikeluarkan,
ya produksi ASI akan semakin banyak. Iya. Seperti itu. Kalau misalkan kita diemin aja, walaupun udah kenceng kita diemin gitu kan, ya nanti nggak akan ada rangsangan ke otak kita untuk produksi hormon menyusui tadi. Seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan yang yang merasa bahwa dok ini dipompa tapi kok malah berkurang, mungkin Ya. waktunya itu ya dok ya yang tidak konsisten untuk di pumpingnya. Ibaratnya kan harusnya misalkan minimalnya 3 jam sekali, ini nggak sama sekali misalnya, yang Ya. biarin aja lah blue bear kemana-mana Ya. karena Jadi kalau kita sedang memberikan ASI eksklusif, ya. Terus ini para bapak-bapak nih, ya mohonlah bantu betul. istrinya, Iya. gitu ya. Menyusui itu lumayan loh, ya Iya, Mbak ya. betul. Nah, jadi ya bantulah dengan ya hal-hal kecil lah, kayak meringankan pekerjaan istri. Nah, itu. Misalkan nih nyuci baju kerjaan istri, ya tolonglah sekarang mah diringankan Nah, gitu ya oleh tolonglah bapak-bapaknya, sekali ya, doang gitu ya. gitu kan. Supaya ibunya konsentrasi Iya, ya betul. dalam memberikan ASI gitu kan. Ketika dedeknya tidur, ya udah biarinlah istrinya suruh tidur gitu ya, jadi biar istirahat, Betul. dia capek. Kemudian ya dukungan dari keluarga juga, Betul, ya betul. gitu, kayak mitos-mitos itu Iya, kan banyak iya, ya betul. gitu mengenai pemberian ASI gitu. Itu sih niat dan dukungan tuh penting banget. Jadi jangan pas kita lagi nyusuin, aduh jemuran hujan gitu ya dok, Ya. anaknya masih pengen nih pencet hidungnya, lepas kan tuh jajahit heula gitu ya dok ya. Aduh jangan bapak, tolong ya pak ya, Bu Dokter sudah menyarankan pak, itu bapak sangat berpengaruh sekali. Tuh, kayaknya bapak-bapak yang kurang ngaruh udah ketawa-ketawa semua di sini, bukan begitu teh? Oke deh, buat kita Changer FM, kayaknya pembahasan dokter juga banyak sekali yang akan dibahas di sini. Nah, mitra juga yang ingin bertanya boleh sekali di 085722646792. Nanti kita pokoknya sampai jam 2 kita buka line telepon juga, di WhatsApp juga boleh. Yang udah ngasih pertanyaan, terima kasih. Nanti harus dibacain kita berikut ya dok ya. Nanti kita balik lagi di dokter kita di 107,3 Changer FM. Terlambat untuk kamu sadari, mengulang rasa cinta itu lagi, meradang hatiku karenamu, menahan rindu yang tak sudah-sudah. Bukan lagi kamusku mengulang semua rindu, berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Terlambat untuk kamu mengerti indahnya rasa cinta itu lagi. Bukan lagi kamusku mengulang semua rindu, berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Sudah habis
merusak jiwaku saat ini. Merusak jiwaku saat ini. Tersiksa ku merindukanmu. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah. Sebagai salah satu upaya penuntasan kemiskinan di Kabupaten Cianjur, Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Cianjur. Rata sesuai ketentuan syar'i, mendahirkan syiar Islam dan membangun ukhuwah Islam, berdampak terhadap penguatan agama dan negara di bidang sosial, menjalankan peraturan sesuai dengan syariat agama dan peraturan negara. Basnas Kabupaten Cianjur masih dengan 5 program unggulan, yaitu program Cianjur Makmur, Cianjur Sehat, Cianjur Cerdas, Cianjur Takwa, dan Cianjur Peduli. Basnas untuk keberkahan dan kemaslahatan umat. Pesan ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemutu Warga Cianjur Manjur, mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia. Pelanggan PLN yang budiman, guna kenyamanan dan keamanan dalam memanfaatkan tenaga listrik. Dengan ini PLN melarang pelanggan melakukan tindakan memperbesar atau merubah alat pembatas MCB, mempengaruhi alat pengukur KWH meter, menyambung listrik secara tidak sah, menyambung listrik ke versi lain. Sanksi atas pelanggaran tersebut akan diberikan berupa pemutusan sementara atau bongkar rampung, dikenakan tagihan susulan, dikenakan pidana. Kami juga berharap agar pembayaran listrik tidak melampaui tanggal 20 setiap bulan agar terhindar dari biaya keterlambatan dan pemutusan. Bila memerlukan bantuan PLN pasang baru, tambah daya, gangguan, dan lain-lain, silahkan menghubungi melalui call center kami dengan nomor telepon 123 atau 022 123 atau SMS ke 0878 2121 3123. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemutu Warga Cianjur.
Terlambat untuk kamu sadari, mengulang meradang hatiku karenamu. Bukan lagi kamusku mengulang semua rindu. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Terlambat untuk kamu mengerti indahnya rasa cinta itu lagi. Bukan lagi kamusku mengulang semua rindu. Berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Sudah habis air mataku, tersiksa kehilanganmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Sudah habis air mataku, tersiksa kehilanganmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Tersiksa ku merindukanmu. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Seratus 107,3 Cianjur FM Radio kamu Warga Cianjur. Masih di dokter kita, masih bersama dengan dokter kita, Dokter Futiha. Nanti ibu dokternya masih di sini. Tadi teman Resti ada yang WA. Itu dokter Futiha ada di situ katanya. Iya, kamu apa? Mau pada kesana dok. Tunggu ya. Aku culik dulu. Tenang. Nanti kalau udah jam 2 baru nanti dokternya aku kembalikan ke sana. Nih Mitra, ini bukan banyak yang menanyakan ya dok. Memang rata-rata dan aku pribadi pun karena memang selama ini kayak ibaratnya kok anak kadang kalau misalkan kita menyusui kita langsung itu kayak ada yang topang badan bayi dengan lengan dan pantat bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Iya. Kemudian pegang bayi dengan satu lengan saja ya, dan tempatkan satu lengan bayi di bawah ketiak ibu dan satu di depan. Kemudian letakkan bayi menghadap perut atau payudara ibu ya.
perut bayi menempel pada badan ibu, kemudian kepala bayi menghadap ke payudara, Iya. ya, ke payudara, sehingga telinga dan lengan bayi berada pada satu garis lurus. Betul. Kemudian pelekatan bayi saat menyusui itu, ibu memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari lain menopang di bawah Iya. payudaranya, ya. Dan jangan menekan puting susu atau area sekitar puting susu, Iya. ya. Ibu memberikan rangsangan kepada bayi agar membuka mulut, Iya. ya, dengan cara putingnya bisa ditempelkan di bibir atas bayi, ya, bibir atas bayi. Kemudian otomatis tuh nanti bayi akan membuka, Iya. ya, membuka mulut secara lebar. Dan usahakan sebagian besar area puting tuh masuk, ya, sampai areolanya juga, Iya. ya, itu masuk ke mulut bayi. Nah, setelah bayi mulai menghisap payudara, ya tidak perlu dipegang atau ditopang lagi. Jadi singkatnya adalah menyusui yang betul itu adalah mulut bayi terbuka lebar. Iya. Kemudian sudut bibir, di ujung bibir tuh, membentuk sudut. Kemudian dagu bayi menempel pada payudara, Iya. ya. Dan bibir bayi tuh kelihatan doer, jadi ngebuka semua, ya. Dan areola masuk ke dalam mulut bayi. Ya, jadi jangan sampai ketutup ya, hidungnya Dok, ya? tertutup payudara Betul. kita, ya. Jadi menghadap ke atas. Iya. Jadi Seperti jangan itu. sampai nanti bayinya antang-antang nyusu, emaknya nggak ngeh ternyata hidungnya Iya, ketutup gitu ya, Dok, ya. Iya. Apalagi kalau misalkan Sesek, ukuran payudaranya lumayan besar ya, Dok, itu bisa aja terjadi ketika si bayi lagi nyusu terus hidungnya ketutup. Ukuran payudara mau besar mau kecil, kalau teknik menyusuinya betul pun bayi akan nyaman kok. Oh, oke, jadi memang balik lagi ke teknik menyusunya itu ya, Betul, Dok, ya. Oke, iya. siap. Dan Dok, ini yang paling nggak bisa banget Resti dari pertama punya anak, emang baru pertama kali malah, Dok. Nah, ini untuk cara menyajikan air susu dan juga cara menyimpan, Dok. Oh iya. Kadang kan betul. suka bingung ya, Dok, takutnya ketika memang dipanaskan katanya kan nggak boleh dengan air mendidih apa segala macem Iya. gitu kan. Jadi kalau kayak Resti pribadi dulu ya, kita nggak tahu tekniknya, kita cari aman, mending ya nggak usah dengan cara seperti itu gitu ya, Dok. Padahal memang aman-aman aja ya, Dok, ya. Ya. Tapi caranya seperti apa? Eh, 3-4 bulan, 3-4 bulan. ya. Kalau di kulkas bisa sampai 5 sampai 8 kulkas atau freezer itu bisa sampai 10 jam. Oh, hanya 10 jam Ya, aja, 10 Dok. jam. Misalkan nih, Mbak, kita menaruh ASI di freezer nih, Iya. ya, hari ini. Kemudian besok nih mau kita kasih nih ketika kita kerja, ya, kita titipin ke orang rumah. Betul. Nah, malamnya itu ASI yang dari freezer itu kita pindahin ke kulkas. Jadi untuk menghangatkannya itu jangan dari freezer langsung diangetin. Betul. Nah, itu nanti kandungan vitaminnya pada hilang, ya. Jadi sebelum kita hangatkan, kita pindahin dulu tuh 24 jam sebelumnya di kulkas. Oh, ke bawah, Dok. Iya, dari freezer ke kulkas dulu. Jadi ya. nggak langsung dari Iya. es sampai dileburin gitu nggak boleh, Iya, Dok. iya. Jadi bagusnya dari freezer ke kulkas dulu. Iya, itu selama 24 jam. Ya, kemudian dari kulkas kita keluarin, ya. Kita lihat nih, ya, suhunya, ya. Kalau misalkan kok ini masih agak ada bekuan-bekuan, ya, boleh kita ini di air keran, Iya. keran mengalir, ya, air keran gitu.
Nah, dialirin air. Nah, setelah itu kan agak mencair tuh. Iya. Baru kita kocok-kocok Iya. ya supaya kandungan ASINY-nya kan di ASI itu ada yang namanya for milk dan hind milk ya. Itu supaya tercampur tuh Iya. ya. Nah, setelah itu baru kita rendam di, misalkan kalau kita nggak punya ASI-nya gitu. Kalau kita punya penghangat ASI ya boleh langsung ke penghangat ASI. Nah, untuk cara pemberian ke bayinya, kalau bisa sih diusahakan tidak memakai dot, ya. Oh iya. Bagusnya ya bisa pakai pipet, sendok atau gelas kecil, gitu ya. Nah, tapi Jadi langsung itu si bayinya gitu ya, Dok, iya, ya? iya. Soalnya kalau pakai dot, ya yang ditakutkan adalah bingung puting nantinya. Ketika mamanya pulang, karena dia udah keenakan pakai dot, Iya. karena kan dot sama payudara itu kan beda ya. Beda, betul. Kalau dot kan begitu dotnya kita masukin langsung kan ngalir Iya, tuh. Si betul. bayi kan enak tuh, Iya. nggak usah ngisep-ngisep deh, gitu kan udah keluar Iya, nih iya. ASI-nya Iya. gitu. Kalau di payudara kan Dia mesti bayi- usaha ya, iya, Dok? kalau bayi kan usaha kan, nah usaha untuk ngisepnya. Iya. Nah itu tuh kelebihan apa namanya menyusui Betul. ya. Jadi tuh karena dia sering mengisep tuh, nah itu juga bagus untuk perkembangan otak bayi, Iya. perkembangan apa nanti dia bahasa Betul, ya, betul. bicara. Nah itu bagus nantinya si bayinya. Oh. Ya, karena dia berusaha untuk melatih Iya. otot-otot yang di mulutnya Iya. gitu ya. Seperti itu. Jadi usahakan kalau bisa sih ya hindari pemakaian dot, Dot. ya itu. Kemudian kalau misalkan di tempat kerja ya, kalau di tempat kerjanya ada freezer ya Iya. nitip Aman dulu ya, lah Dok? Iya, gitu ya betul. di freezer, atau enggak kita pakai apa tuh cooler box ya. Iya. Kita bawa cooler box seperti itu. Oh, jadi memang kalau misalkan kayak kita pumping di tempat kerja misalnya, Dok, kalau misalkan nggak pakai cooler box dan juga kulkas ataupun freezer itu nggak boleh ya, Dok, ya? Ya kan tadi Hanya di 10 suhu jam ruangan itu. kan hanya 10 jam. Iya, betul. Ya, hitung aja kita kerja berapa jam nih Iya, kira-kira iya, di luar. Kayak Mbak kan ya 12 jam ya. Iya. Nah, seperti itu sih. Kecuali ada yang ngejemput itu, suami ngejemput ke tempat kerjaan bawa ASI antar lagi ke rumah Oh, gitu iya. kan ya. Harusnya gitu, Dok, ya? Nah, itu Dok, kan kerja saling sama lagi, iya, Pak. betul. Duh, Bapak berperan sekali, Pak. Jadi kayak memang kunci utama di situ. Nah, untuk yang sekarang, Dok, biasa katanya mitosnya kalau misal stres nih, Dok, stres berat itu ke produksi ASI tuh langsung benar-benar surut gitu, Dok. Benar nggak sih, Dok? Ya, jadi tadi kan sudah saya jelaskan Oke. di awal bagaimana nih supaya ASI kita banyak. Ya tadi sering-seringlah kita menyusui, Iya. ya sering-sering kita menyusui supaya produksi prolaktin di otak kita terus banyak, Iya. seperti itu. Kalau misalkan stres, ya tapi kalau kita nyusuinya rajin, insya Allah sih kayaknya Masih produksi bagus. Tapi kalau stres, aduh boro-boro nih saya mikirin nyusuin dede, stres kena masalah karena itu, ya mungkin jadinya bukan karena tiba-tiba seret dia berhenti produksi ASI-nya, ya mungkin Betul. karena frekuensi menyusuinya pun berkurang gara-gara dia stres, Iya. seperti itu. Oh, oke. Dan kalau misalnya kayak minum-minuman ataupun kayak kan sekarang asinya sedikit itu, terus katanya ini minum pil ini, minum kapsul ini buat Ya, ASI booster ya. Itu ngaruh nggak sih, Dok, sebetulnya? Ya sebenarnya ya kita menyusui, ya kita menyusui, kita juga perlu dong asupan yang bagus. Betul. Ya, nutrisi yang bagus gitu, vitamin apapun sebenarnya kan Memberikan ASI ASI. menyusui, Iya, seperti itu. betul. Jadi kalau misalkan kayak anaknya yang meskipun kita kerja, tapi cara kita tadi Bu Dokter juga sudah lakukan bahwa ketika misalnya kita kerja, kita
pumping, kalau misalnya pumpingnya betul itu juga aman ya dok Iya, ya, betul. tidak akan mengurangi daripada produksi ASI-nya. Iya. Nah, yang memang sekarang kan tadi ada yang bertanya juga dok, kalau misalnya kita hamil nih dok, terus Iya. ASI keluar dari payudara kita itu biasanya dimulai dari usia kandungan berapa bulan dok? Iya. Jadi sebenarnya produksi ASI kan sudah ada ya semenjak kita hamil. Iya. Namun saat hamil kan ada hormon progesteron ya, hormon kehamilan. Iya. Itu yang akan menghambat ASI-nya keluar. ASI keluar itu karena ada hormon oksitosin, Iya. hormon untuk mompa ASI-nya. Iya. Nah, kalau hamil kan nggak ada hormon untuk mompa ASI-nya, hormon oksitosinnya. Nanti setelah melahirkan, hormon kehamilannya turun, baru nanti ada hormon oksitosin Iya. tuh, ya hormon mules Iya. ya. Nah, itu ASI-nya bisa keluar. Biasanya normalnya itu setelah melahirkan, lahir bayi. Nah, itu baru produksi ASI keluar. Aduh, tapi dok, ketika saya baru lahiran kok ASI saya sedikit Iya ya. betul. Ya, ASI juga kan ada istilahnya ada tahapannya. Betul. Ya. Tahapan ASI itu yang pertama jadi ya ketika kita habis melahirkan nih 1-2 hari tuh wajar ya kalau ASI-nya masih sedikit ya. Tapi produksi ASI segitu tuh udah cukup loh untuk Iya. kebutuhan bayi yang baru lahir. Betul. Gitu. Gak usah bayi baru lahir harus 50 mili, Iya. gak usah. Dan memang kebutuhannya segitu Iya, gitu. betul. Walaupun ASI kita baru lahir ada 1 cc, ya memang itu udah bisa istilahnya udah bisa memberikan ya baru tuh ada produksi ASI gitu kan, seperti itu sih. Jadi ya perkembangan ASI ada 3 tahap ya. Yang pertama tuh ada yang namanya kolostrum. Iya. Ya, kolostrum itu jenis ASI pertama yang keluar pada saat melahirkan. Volumenya nggak terlalu banyak. Iya. Ya, kolostrum itu nggak terlalu banyak, tapi banyak loh istilahnya vitamin antibodi pada kolostrum itu. Jadi ASI pertama jangan dibuang, Iya. susuin ya, Betul. kasih ke dedeknya. Iya. Itu tuh bisa ya istilahnya mencukupi Betul. kebutuhan bayi pada usia segitu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya ASI transisi ya, perubahan antara kolostrum ke ASI matang. Iya. Ya, nah itu namanya ASI transisi, biasanya di 5 hari sampai 2 minggu. Iya. Nah, baru setelah 2 minggu melahirkan terbentuklah ASI matang gitu. Nah, ASI matang itu dia tuh rendah protein tapi tinggi karbohidrat dan lemak. Iya. Ya, dan 90%-nya itu kandungannya adalah air. Jadi untuk memenuhi kebutuhan cairan bayi. Iya. Tapi dok, kadang ada dok yang Ya. memang dari pertama awal melahirkan sampai 1 minggu tuh dok ASI-nya Iya. nggak keluar. Nah itu Iya. biasanya karena apa dok? Ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, banyak kok, maksudnya bukan banyak ya, ada beberapa ibu yang memang dia dalam kondisi keadaan tertentu dia tidak bisa mengeluarkan ASI. Iya. Ya, ada seperti itu. Ya, misalkan ketika melahirkan perdarahan banyak seperti itu, atau kemungkinan dia ketika melahirkan misalkan bayinya bukan dirawat gabung. Ini tidak sering ya disusuin. Iya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Oke, itu jadi memang banyak faktor sebetulnya dok. Kayaknya kalau ngomongin ASI dari jam berapa sampai jam berapa tuh nggak bakal ada selesainya, karena memang banyak faktor-faktor yang memang bisa mengakibatkan apakah ASInya surut lah, terus juga dari cara kita untuk menjaga diri kita, moodnya kita, kadang itu juga berpengaruh dok ya. Kadang kalau misalkan kayak ada ibu dulu tuh ada teman saya memang dia nggak mau sama sekali menyusui anaknya.
jadi beban ya. Iya, jadi kayak nggak mau. Emang dia tuh benar-benar nggak mau, Dok. Alasannya karena takut payudaranya Aduh. turun. Nah, sebetulnya, Dok, Nah, ketika itu baru kita pumping seperti itu sih. jadi memang kalau misalkan ada yang kalau dia itu, Dok, yang sama sekali tidak menyusui. Jadi kayak takut dipompa pun takut payudaranya rusak katanya, Dok, gitu. Nah, itu tuh apakah akan berakibat nantinya jadi kanker payudara atau Sebenarnya apa bukan, sebenarnya gini, kalau payudara kita melorot gitu, itu bukan karena kita menyusui, tidak loh, gitu. Sebenarnya di payudara kita tuh ada yang namanya ligamen nih, untuk istilahnya bikin payudara kita kencang, gitu ya. Nah, kita kan hamil nih, ya, otomatis kan payudara kita ukuran lebih besar. Kemudian apalagi kita menyusui, ya, menyusui kan berisi ASI tuh, ya, payudara kita lebih besar lagi daripada ketika kita waktu hamil, ya kan. Nah, kemudian lama kelamaan nggak disusuin nih, otomatis produksi ASI kan berkurang ya. Nah, berkurang. Nah, ligamen tadi tuh yang isinya bukan isinya, maksudnya yang otomatis payudara yang besar itu kan otomatis menarik ligamen di payudara ya. Otomatis itu ketarik kan, artinya payudara kita tuh lebih apa ya, istilah Cianjur lebih rayut, gitu ya, lebih rayut gitu. Begitu kempes nggak ada ASI, ya bentuk payudara kita berubah, gitu. Jadi walaupun dengan kita tidak menyusui pun, ya payudara kita udah berubah, gitu, karena sudah pernah besar, gitu. Istilahnya apa ya, melar gitu ya. Betul. Jadi melorot gitu. Iya, seperti itu. Jadi bukan karena menyusui jadinya melorot, tidak. Jadi jangan nyalahin anaknya, Bu. Tolong, Bu. Salahin bapaknya, Bu. Oke ya. Nah, itu dia, Fitra. Jadi kadang kalau misalnya kita ngobrolin tentang itu, mudah-mudahan dari apa yang memang kita sampaikan sekarang bisa jadi pelajaran baru untuk ibu-ibu di luar sana yang masih mikir-mikir nggak mau menyusui anaknya. Mudah-mudahan dengan pernyataan ibu dokter tadi kita masih jadi mikir lagi, oh ya ternyata memang lebih sehat ya, Dok, ya. Menyusui itu lebih sehat lagi gitu kan. Nah, kita sampai 2 tahun. 2 tahun ya, Dok. Ya kurang 7 bulan, Dok. Maaf ya, Dok, ya. Oke deh, buat Mitra Cianjur FM, dokter kayaknya kita harus minta sekarang. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya. Nanti aku ke tempat dokter aja Ayo, mau wawancara lagi. Tapi, Dok, closing statement kita hari ini buat ibu-ibu di luar sana nih tentang air susu ibu yang kayaknya jadi banyak polemiknya, dari yang nggak mau menyusui sampai ingin menyusui tapi air susunya nggak ada gitu, Dok. Apa yang harus mereka lakukan? Silakan untuk diutarakan, Dok. Ya, jadi ASI eksklusif itu sangat banyak banget ya manfaatnya. Itu untuk ibu dan untuk bayi ya. Kemudian jangan lupa juga susuin bayi kita sampai 2 tahun. Dan supaya produksi ASI kita tetap bagus ya, sering-seringlah menyusui ya, sesuai dengan kebutuhan bayi. Seperti itu. Oke, tuh ya. Jadi ibu-ibu di luar sana 2 tahun, jangan kurang dari 2 tahun. Kalau lebih boleh, Dok? Setengah apa dia sekarang ya?
Serius susah banget ya dia. Mau diendot pun nggak mau dianya. Ini terlalu nyaman sama ibunya. Oke deh, wanita Cianjur FM, terima kasih untuk kebersamaannya. Ibu dokter terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat bertemu dengan pasien-pasien tercintanya nih. Udah aku kembaliin, udah pada nge-WA terus katanya sekarang jam berapa ya? Nggak tahu lah, aku kan bukan asistennya. Nanti tolong kalau gitu jadi asistennya aja maunya. Mitra Resti pamitan dari dokter kita hari ini bersama dengan Ibu Dokter Futhiha Arabia hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya Dok ya. Jangan kapok-kapok nanti main lagi kesini. Siap. Bahas tentang yang lainnya, mau tentang anak kembar kek, apa kek gitu kan, cara mudah kek, mudah apa banyak pokoknya. Ya, Mitra Cianjur FM terima kasih untuk keluarga besar RSUD Sayang Cianjur juga. Teh Puspa juga terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan di dokter kita selanjutnya. Res pamitan dari Jalan Suroso nomor 46 Cianjur. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.